الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. لك الحمد شكرا ولك المن أبدا الأخطر من حق ونحن bersyukur dan Allah yang telah mengumpulkan kita di taman surganya, yang mana sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum fi al-jannah fartaqu." Apabila kalian, kata Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, apabila kalian melalui taman surga, maka berhentilah. Sahabat berkata, "Wa ma al-jannah ya Rasulullah?" Seperti apa itu taman surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Menjadi sedikit, menjadi sedikit." Di sini kita berkumpul karena Allah. Di sini kita berkumpul karena Rasulullah SAW. Di sini kita berkumpul menyebut namanya. Di sini kita berkumpul menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kita berzikir bersama. Karena Allah tidak menciptakan jin atau manusia atau segala makhluk di dunia ini kecuali untuk mengingat Allah, kecuali untuk menyembah kepada Allah. Dan semua ibadah kembali kepada Dia. Salat adalah zikir, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, "Aqimis salata li dzikri." Bersyukur pada malam ini kita berkumpul dengan para habaib. Kita berkumpul dengan para habaib. Kalau seandainya para ulama berkata, "Idza dzikra salih tanazzalul rahmah." Apabila disebut nama orang-orang saleh, bergugulah rahmat. Bagaimana apabila disebut kekasih kita Rasulullah SAW? Teringat saya kepada seorang tabi'in. Tabi'in adalah seseorang yang hidup di zaman setelah Rasulullah. Yang mana tadi ini orang yang sangat luar biasa. Beliau bernama Hasan al-Basri. Bagaimana dia tidak menjadi orang biasa karena gurunya sendiri adalah Imam Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Tafaqqadul halawata fi thalath." Carilah kenikmatan dalam 3 tempat. Fi thalath asya. Fi salah, wa fi qiraatil Quran, wa fi dzikr. Carilah kenikmatan dalam 3 tempat, kata Hasan al-Basri. Yang pertama dalam salat, yang kedua dalam zikir, dan yang ketiga dalam membaca Al-Quran. Fa in wajadta fa illa fadbahu la. Kata beliau, apabila engkau menemukan kenikmatan di salah satu di antara tiga itu, maka engkau adalah orang yang patut bersyukur. Dan apabila tidak engkau mendapatkan kenikmatan di antara 3 itu, maka bersedihlah. Apakah kita patut bersedih? Pantas kita bersedih karena kita tidak pernah mendapatkan kenikmatan tersebut. Akan tetapi apakah kita harus larut dalam kesedihan? Tidak, sebagaimana seorang murid dari Abu Utsman. Abu Utsman adalah ulama, adalah wali yang luar biasa pada zamannya. Muridnya berkata, "Ya Syekh, dzakartullah, qara'atul Quran, wa shallaitu 'ala raka'at, wa inni lam ajid halawata fi qalbi." Ya Syekh, sesungguhnya aku telah membaca Al-Quran, aku telah berzikir kepada Allah, aku telah salat di 2 rakaat, akan tetapi di hatiku tidak pernah mendapatkan kenikmatan menyembah Allah. Syekh Utsman pun berkata, "Ihmadillah alladzi yaj'al jawarihat min jawarihat yadhkurullah." Bersyukurlah kepada Allah karena telah menjadikan satu anggota daripada tubuhmu menyembah Allah. Bersyukur karena Allah telah menjadikan badan kita berkumpul di malam hari ini. Berkumpul karena tidak ada satu pun di antara kita kecuali kita telah ditulis oleh Allah. Semoga sebagaimana kita dikumpulkan di taman surga ini, kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Zikir adalah inti daripada ibadah. Imam Ali Zainal Abidin berkata, "Kallamtullah wallahu yukallimuni." Aku berkata kepada Allah dan Allah menjawab perkataanku. Orang-orang terheran ketika mendengarnya. Bagaimana itu terjadi? Kata Imam Ali Zainal Abidin, "Kallamtullah bis-salah. Kallamtullah bi qiraatil Quran." Aku berbicara dengan Allah dengan cara aku sembahyang, dengan cara aku baca Al-Quran. Allah yukallimuni. Dan bagaimana cara Allah membalas ucapan-ucapanku? Fi qiraatil Quran, dengan apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Kita ada ahli la ilaha illallah. Kita semua dikumpulkan dengan keimanan yang sama. Kita semua memiliki agama yang sama setelah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan guru kita mengenalkan apa yang lebih dari arti la ilaha illallah. Syekh Abu Bakar bin Salim berkata, Syekh Abu Bakar bin Salim berkata, "Hasin bununaka bi ahli la ilaha
perbaiklah hati kalian, berbagus sangkalah hati kalian kepada orang-orang yang senantiasa lisannya basah menyebut la ilaha illallah. Allah berkata dalam hadis qudsinya, la ilaha illallah hisni wa man ta'ala hisni amani ala la ilaha illallah. Kata Allah, adalah kerajaanku dan barang siapa yang masuk ke kerajaanku akan aman daripada adab-adabku. Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, a'lamun nas billah a'zamahum bi ahli la ilaha illallah. Orang yang paling mengenal Allah adalah orang yang senantiasa memuliakan ahli la ilaha illallah. Bersyukur kita berhukum mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada kalimat yang lebih indah daripada la ilaha illallah, sebagaimana Rasulullah katakan, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku, kata Rasulullah, adalah kalimat la ilaha illallah. Adalah kalimat la ilaha illallah. Bagaimana bisa kita harus mencaci, kita harus mengusir orang-orang yang seiman dengan kita. Dicontohkan di zaman para sahabat dahulu. Pada zaman para sahabat dahulu ada seorang sahabat yang mencaci Bilal bin Rabah. Ia berkata seperti apa? Ia berkata, ya benar, ya benar Sauda. Seorang tadi, sahabat tadi berkata kepada Bilal bin Rabah, wahai anak yang kulitnya hitam, wahai anak yang kulitnya hitam. Rasulullah ketika melihat itu wajahnya merah sebagaimana orang yang murka. Beliau marah kepada sahabat yang tadi. Saya berkata, Rasulullah, apakah yang membedakan hamba Allah yang putih dan yang hitam? Karena merasa bersalah, sahabat tadi beliau meminta maaf kepada Bilal bin Rabah sambil berkata, wahai Bilal, maafkanlah aku. Bilal bin Rabah berkata, aku maafkan apa yang telah kau lakukan. Akan tetapi karena orang yang menjadi tadi adalah sahabat Rasulullah, mendapat pendidikan dalam sirah Rasulullah, ia menundukkan kepalanya, ia menempelkan pipinya ke dalam pada tanah. Saya berkata, ya Bilal, aku tidak menganggap engkau telah memaafkanku kecuali kakimu berada di pipiku. Apabila engkau telah memaafkanku, maka tempelkanlah, maka injaklah kepalaku ini sebagai penghinaan untuk kamu telah menghinakan dirimu. Ini adalah adab yang luar biasa dari sahabat-sahabat Rasulullah. Pernah suatu ketika Abdullah bin Mas'ud berada di sebuah padang pasir karena anginnya kencang, terangkat sarung beliau. Para sahabat yang melihat keadaan saat itu tertawa semuanya, sehingga Rasulullah berkata, ma'alakum, apa yang membuat kalian tertawa? Apa yang membuat kalian tertawa? Kata para sahabat, aku melihat paha Bilal dan betisnya sama. Ukurannya kecil. Rasulullah pun berkata, Allah, la samai Bilal as'adu illallah min Uhud. Allah, sungguh betisnya Bilal bin Rabah, kedua betis Bilal bin Rabah di hari kiamat di sisi Allah lebih berat daripada Uhud. Itulah tarbiyah dari Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabatnya. Jangan pernah kita membenci ahli la ilaha illallah, apalagi kita berbuat sangka kepada ahli la ilaha illallah, karena kita tidak tahu betapa nikmatnya mengucap la ilaha illallah. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang luar biasa. Pernah ketika turun surah Ar-Rahman, ketika turun ayat dari Ar-Rahman, 'allamal Qur'an khalaqal insana min ayat. Rasulullah mengumpulkan para sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabat, berkumpullah kalian. Kata Rasulullah, siapakah yang akan membacakan ayat ini di depan orang-orang kafir yang sedang berkumpul? Abdullah bin Mas'ud mengangkat tangannya, saya berkata, ana ya Rasulullah. Karena Rasulullah mengingat Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang kerja kecil, beliau tidak mengizinkan Abdullah bin Mas'ud bermain. Rasulullah berkata, apakah ada orang yang akan membacakan ayat-ayat Allah di depan orang-orang kafir Quraisy? Sampai 3 kali Rasulullah berkata, tapi tidak ada seorang pun sahabat dari Abdullah bin Mas'ud. Maka Abdullah bin Mas'ud pun memberanikan dirinya. Abdullah bin Mas'ud pun diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ketika itu berkumpullah para pembesar-pembesar Quraisy, sebagian dari mereka Abu Jahal. Ketika mereka sedang tertawa terbahak-bahak, datanglah Abdullah bin Mas'ud, saya berkata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seketika itu pula marahlah mereka semuanya. Bagaimana tidak ketika mendengar syaitan tangannya mimpi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Seketika itu pula Abu Jahal meloncat dari tempat duduknya, mencapai telinga Abdullah bin Mas'ud, seperti yang dikatakan dalam riwayat, menggantung telinganya.
menggantung telinga. Menangis Abdullah bin Mas'ud mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, menangis. Rasulullah bersedih ketika melihat Abdullah bin Mas'ud dalam keadaan seperti itu, di mana kepalanya berlumuran darah. Akan tetapi Jibril di samping Rasulullah tertawa terbahak-bahak melihat keadaan Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah marah kepada Jibril, ya Jibril, marah. Apa yang membuatmu tertawa, Jibril? Engkau akan tahu ya Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud ini karena orangnya pendek, kecil, kurus, hitam tadi. Tapi sahabat, sungguh sangat mulia para sahabat. Bahkan dikatakan debu yang menempel di sandal-sandal para sahabat untuk menghadiri majlis Rasulullah sungguh lebih mulia dari semua amal hidup kita. Sungguh lebih mulia itu semua. Kerjaan Abdullah bin Mas'ud ini karena kecil, dan Abdullah bin Mas'ud terkenal adalah orang yang penakut. Setiap setelah Abdullah bin Mas'ud ikut perang, tapi perangnya bersama Rasulullah setelah Rasulullah. Ketika semuanya sudah selesai peperangan, Rasulullah menyuruhkan Abdullah bin Mas'ud, ya Abdullah bin Mas'ud, apabila engkau bertemu dengan seseorang kafir yang masih hidup, maka bunuhlah. Dengan membawa tombak, Abdullah bin Mas'ud mencari orang-orang yang masih hidup. Ketika dia melihat orang kafir yang masih hidup, maka ditusukkanlah dengan tombaknya. Dengan tombaknya dicari sampai suatu ketika ia melihat Abu Jahal. Nah, tahu? Abu Jahal dikatakan orang yang sangat besar, sehingga ketika Tuhan Mas'ud duduk di atas Abu Jahal, duduk bersila sama dengan ukuran dadanya, yang besar. Dan dalam keadaan seperti itu pula, dalam keadaan Abu Jahal tidak mampu untuk sudah di sakaratul mautnya, dia berkata dengan sombongnya, seorang budak telah menduduki dada, seorang budak telah menaiki tempat yang sangat mulia. Sebelum Abdullah bin Mas'ud memenggal atau menusukkan tombaknya kepada Abu Jahal berkata, ya Abdullah bin Mas'ud, apabila engkau ingin memenggalku, katanya, apabila engkau ingin memenggalku, jangan engkau penggal aku di tengah-tengah leherku, tapi dari pangkal leherku. Karena apa? Karena aku ingin kau membawa kepalaku nanti di hadapan Muhammad, sehingga Muhammad melihat kepalaku dalam keadaan yang tegak. Sombong, sudah mati sombong. Ketika itu pula, ketika dipenggal kepalanya, Abdullah bin Mas'ud menariknya menggunakan telinganya. Ditarik telinganya Abu Jahal setelah dipenggal, ditarik. Karena dalam sejarah kepalanya sangat besar dan Abdullah bin Mas'ud tidak mampu untuk mengangkatnya, dia ditarik. Jadi diseret kepalanya Abu Jahal, jadi diseret sama Abdullah bin Mas'ud. Dan ketika itu pula tertawa Rasulullah karena perkataan Jibril. Kata Jibril, ya Rasulullah, al-udhun bil-udhun wa ra'i ziyadah. Ya Rasulullah, telinga dengan telinga tapi kepalanya bonus. Seperti itulah para sahabat. Jibril ketika datang dengan Rasulullah, banyak dari para sahabat mengatakan rupanya sebagaimana Dahyaul Kalbi. Dahyaul Kalbi adalah orang yang tampan, orang yang kaya luar biasa. Bagaimanakah keadaan Dahyaul Kalbi? Sebelum Islamnya ia sangat membenci Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah SAW berharap kepada Allah, dan Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, ihda Dahya al-Islam. Ya Rasulullah, buatlah Dahya masuk Islam. Karena apa? Karena di zaman Dahya sebelum masuk Islam ada 700 keluarga yang Dahya menafkahinya. Karena kalau Dahya masuk Islam, yang lain akan ikut Dahya. Ketika itu datang Jibril kepada Rasulullah, ya Rasulullah, abshiru bi anna Dahya ayyuhillah. Fa inna Allah akan ada Dahya. Ya Rasulullah, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memberikan dia hidayah. Di hari itu pula dia akan datang mendekati majlis Rasulullah, tapi dalam keadaan yang sangat bingung. Bagaimana aku mendatangi Rasulullah? Bagaimana aku mendatangi Muhammad? Dia sangat bingung. Akan tetapi para sahabat menjaga Rasulullah dengan pedang-pedangnya karena tahu bahwa dia sangat membenci Rasulullah. Sangat bingung sampai Rasulullah memanggilnya. Ta'ala ya Dahya, dan kemarilah wahai Dahya. Di masjid Rasulullah SAW tidak ada karpet-karpet seperti kita sekarang. Semuanya beralaskan pasir. Sehingga ketika datang Dahya al-Kalb, Rasulullah melepaskan ridanya. Dan mengantarkannya. Rasulullah memuliakan bukan hanya umat Muslim. Rasulullah memuliakan segala umat. Rasulullah memuliakan segala orang-orang yang berada di sekitar beliau, walaupun tidak dalam keadaan agamanya, walaupun tidak sama dengan keadaan agamanya.
Karena itulah Rasulullah pantas dikatakan innaka rahmatun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmatan lil alamin. Ketika datang Dihya dan Rasulullah menyuruhnya ijlis ya Dihya, duduklah engkau wahai Dihya. Dihya lebih tidak duduk akan tapi mengambil tidak Rasulullah tapi mengucapkan di wajahnya, ia menangis, ya Rasulullah kaifa adkhulu ila dinik. Ya Rasulullah, bagaimana caraku? Bagaimana caraku agar bisa masuk ke dalam agama? Rasulullah berkata, "Qul la ilaha illallah wa anna nabiyullah." Maka dia langsung mengambil tangan Rasulullah selain berkata la ilaha illallah wa annaka nabiyullah. Akan tetapi dia tidak langsung berdiri dari majelisnya, tidak langsung berdiri dari majelisnya, akan tetapi terus menerus menangis di hadapan Rasulullah. Rasulullah berkata, ya Dihya, ma hadal buka ya Dihya, apa yang membuat kau menangis ya Dihya? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki dosa yang sangat luar biasa. Sesungguhnya aku memiliki dosa yang sangat luar biasa ya Rasulullah. Rasulullah berkata, Allah adalah orang yang maha pengampun sekalipun dosaku bagaikan langit dan bumi. Ya Rasulullah, kata dia, ya dosaku lebih besar dari itu semua. Rasulullah pun terdiam. Kemudian beliau bertanya, apakah dosamu wahai Dihya? Ya Rasulullah, sesungguhnya sebelum aku memeluk agama, aku telah membunuh 70 anak-anak wanita. 70 dari anak-anak wanita aku telah aku bunuh. Seketika itu Rasulullah terdiam. 70 bukan satu, kalau satu tidak apa-apa. Kalau satu lumayan tidak apa. Tapi orang-orang jahiliyah zaman dahulu yang dibunuh itu, orang zaman jahiliyah yang dibunuh perempuan. Karena apa? Karena mereka menganggap itu adalah aib. Mereka menganggap itu adalah kekurangan. Karena tidak bisa diperkerjakan. Seakan-akan kalau memiliki, bagi mereka seakan-akan kalau memiliki anak perempuan yang banyak kayak jualan. Bagi seterok kalah. Timaja. Ini nanti buat. Jadi ada siapa nih? Dia mengatakan, aku telah membunuh 70 anak perempuanku ya Rasulullah. Seketika itu, ketika Rasulullah terdiam, datanglah Jibril. Membunuh anak perempuan adalah hal yang lumrah bagi orang-orang Quraisy zaman dahulu. Bahkan Sayyidina Umar sebelum memeluk agama Allah, beliau telah membunuh anaknya sendiri. Dua kebiasaan Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika berada di mimbar. Kebiasaannya yang pertama adalah menangis, dan kebiasaannya yang kedua adalah tertawa tanpa sebab. Ketika ditanyakan, ya Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, apa yang membuat engkau tertawa di atas mimbar tanpa keadaan yang jelas? Aku tertawa karena aku mengingat dahulu. Ketika aku masih dalam keadaan bodoh, ketika aku masih menyembah berhala, aku pernah membuat berhala menggunakan roti. Setiap hari aku kelilingi berhala itu sampai ketika aku lapar, aku ambil tangannya, aku makan. Sekarang aku berpikir betapa bodohnya diriku pada zaman dahulu. Dan yang kedua, kenapa engkau selalu menangis ya Sayyidina Umar? Sebab yang jelas. Sayyidina Umar berkata, aku pernah memiliki anak perempuan, dan karena aku menganggap itu adalah hal yang sangat buruk, aku menguburkannya hidup-hidup. Dan aku senantiasa mengingat bagaimana wajah anakku ketika dikubur. Ia selalu berkata, apakah yang kau lakukan wahai ayah? Apakah yang kau lakukan wahai ayah? Kalau di zaman jahiliyah yang dibunuh adalah bayi perempuan. Di zaman Musa, di zaman Nabi Allah Musa, di zaman Fir'aun yang dibunuh adalah laki-laki. Bahkan diwajibkan di saat itu pula diturunkan risalah bagi para nabi-nabi yang hidup di zaman Nabi Musa untuk menikahi lebih daripada 4 wanita. Di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi atau dia tempat wakaf. Di zaman Nabi Musa diperintahkan, bahkan kebanyakan dari orang-orang Mesir pada zaman itu pergi ke luar kota, pergi ke negeri-negeri yang lain hanya untuk mencari seorang suami. Coba Indonesia lagi, pas blasteran cowok. Maka ketika itu kita kembali ke dia kesimpulan Allah. Kelamaan dia sama Rasulullah kesir. Dia
Ketika Rasulullah terdiam mendengarkan cerita dari Yahya al-Kalbi, datanglah Jibril dan berkata, "Abshiru ya Rasulullah, fa inna Allah qad ghafara li Yahya ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Orang ada saya 60 sanah ma taqaddama 60 sanah ma saya. Ya Rasulullah, berikanlah kabar gembira. Sesungguhnya Allah telah menghapus dosa Yahya 60 tahun yang telah lewat dan 60 tahun yang akan datang. Rasulullah bertanya, karena apa dosa Yahya diampuni? Kata Jibril, "Biqaulihi la ilaha illallah." Karena lisannya menyebut la ilaha illallah. Sungguh mulia bagi kita. Sungguh mulia bagi kita yang apabila kita dimudahkan oleh Allah untuk kali menyebut kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang sangat mudah di lisan kita. Akan tapi tidak semua orang Allah izinkan untuk menyebutnya. Karena Allah tahu namanya sangat mulia dan tidak akan mulia lisan orang-orang yang selalu berdosa. Bukan mulia bagi kita apabila kita mengingat orang-orang terdahulu. Akan tapi lebih mulia bagi kita apabila kita mengingat siapa yang menciptakan orang yang terdahulu. Apabila kita mengingat siapa yang menciptakan kita, bagaimana kita mengingat siapa Tuhan kita. Dan semoga di pada malam hari ini kita semuanya, khususnya Sahibul Bait, mendapatkan apa yang Allah janjikan, mendapatkan semua yang Ia inginkan, mendapatkan Allah mudahkan urusannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah kumpulkan kita semua. Semoga Allah mengumpulkan kita semua di surganya kelak. Bagaimana kita tidak dikumpulkan? Bagaimana kita tidak dikumpulkan di surganya Allah? Sedangkan dikatakan dalam riwayat Abu Lahab yang mana telah dikatakan dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab, yang telah dijanjikan oleh Allah ia akan masuk neraka. Akan tetapi ketika lahirnya Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, datang pembantunya dan berkata, "Abshiru fa inna Aminata qad waladat dzakara." Berbahagialah, kata pembantunya kepada Abu Lahab, "Berbahagialah engkau wahai Abu Lahab, karena sesungguhnya engkau telah menjadi paman dari anak Aminah." Ketika ditanya, apakah anak Aminah itu laki-laki atau perempuan? Az-zakar rajul, laki-laki, anak dari Sayyidina Aminah. Ketika itu pula Abu Lahab memerdekakan budaknya, karena di zaman jahiliyah tidak semua di zaman jahiliyah ada di Indonesia, tidak semuanya. Bahkan di zaman jahiliyah adat yang sangat dipandang luar biasa adalah keberanian, kejujuran. Adat yang sangat dipandang luar biasa, keberanian dan kejujuran. Cara memuliakan tamu, orang-orang Arab terdahulu lebih tahu bagaimana cara memuliakan tamu. Bahkan dikatakan dalam riwayat, orang-orang Arab terdahulu tidak akan pernah mengizinkan tamunya meninggalkan rumahnya kecuali sudah lebih dari 3 hari. Adat yang sangat luar biasa bagi orang-orang Arab. Kalau sebagaimana Allah telah meringankan adab daripada Abu Lahab, setiap hari Senin banyak riwayat yang mengatakan, ada yang mengatakan bahwa adab Abu Lahab diangkat di neraka, ada yang mengatakan bahwa Allah mengeluarkan angin dari antara jari-jarinya, bahkan ada yang mengatakan siksanya dilepas di pada hari Senin. Ini kalau orang kafir, tapi bagaimana kita yang sejak lahir kita beriman kepada Rasulullah SAW? Perbuatlah cinta kita kepada Rasulullah. Ini adalah bulan yang sangat mulia. Tidak ada bulan yang lebih mulia daripada bulan Maulid, maupun itu bulan Ramadan atau bulan-bulan yang lain. Kalau di bulan-bulan yang lain, kebanyakan mulianya tidak selama satu bulan itu akan terus mulia di tanggal-tanggal yang tertentu. Akan tetapi semua tanggal itu tidak kita ketahui kalau bukan karena lahirnya Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah, inna lillahi sayyaratin tamisuna ahlal dzikr. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa mengelilingi majlis, mengelilingi dunia. Yang tamisuna ahlal dzikr, kerjanya apa? Kerjanya mencari ahli dzikir. Fa in wajadu qala li ashabihim halumu ila hajatikum. Apabila ia telah menemukan majlis seperti ini, ia akan berkata kepada teman-temannya, berkata kepada malaikat-malaikat yang lain, halumu, datanglah, berkumpullah ila hajatikum, ke hajat-hajat kalian. Dan seorang malaikat apabila telah hadir di majlis seperti ini, akan ada malaikat yang berteriak mengatakan, gumu,
maghfuran lakum, gumu maghfuran lakum, gumu maghfuran lakum, sampai kita berdiri. Artinya apa Pak? Berdirilah karena dosa-dosa kalian telah Allah ampuni, karena dosa-dosa kalian telah Allah ampuni. Pernah suatu ketika Rasulullah tergesa-gesa mendatangi sahabatnya yang berkumpul di depan majlis, berkumpul di masjid berkata, "Ma ajlasakum," kata Rasulullah. "Ma ajlasakum." Apa yang membuat kalian duduk di sini? Kata salah satu di antara mereka, "Najlis huna nadhkurullah wa nafrahu wa nashkur ala ma hadana lil Islam." Kita berkumpul di sini karena kita menyebut nama Allah dan kita bersyukur karena telah menjadikan kita dalam agama Islam dan menjadikanmu Rasul kita ya Rasulullah. Wallahi, kata Rasulullah, wallahi ma ajlasakum min hada. Kata Rasulullah, demi Allah kalian tidak duduk hanya karena ini. Kata Rasulullah melanjutkan hadisnya, aku tidak bersumpah karena aku tidak percaya pada kalian, akan tetapi aku bersumpah karena aku bangga kepada kalian. Tadi Jibril mendatangiku dan berkata, "Marilah engkau wahai Muhammad datangi sahabat-sahabat, karena Allah telah mengumpulkan para malaikatnya dan berbangga berkata kepada malaikatnya, saksikanlah bahwa ia adalah kekasih, bahwa orang yang menyebutku adalah kekasih." Semoga kita menjadikan kekasih Rasulullah SAW, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita telah menjadi kekasihnya Allah, kita telah menjadi kekasih Rasulullah, apalagi kita inginkan. Walaupun kita tidak hidup berkeimanan harta, setidaknya kita sudah yakin bahwa kita akan berkumpul dengannya di surga. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.